Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di awal bulan, di bulan Februari tanpa terasa kita memasuki tanggal 1 di bulan yang kedua tahun 2021. Namun saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, kita percaya bahwa kita semua akan terus melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan shalom buat yang baru bergabung ya di Mesbah Doa. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas hidup kita. Mari kita mau terus setia mencari Tuhan, mau terus setia untuk mengiring Dia. Bahkan apapun keadaan kita mau bilang kami mau bersuka cita. Saya bersyukur lewat Mesbah Doa ini saudara, dari pulau-pulau kita dikumpulkan, dari bangsa-bangsa bahkan dari benua-benua. Kita semua berkumpul, ada puluhan ribu orang setiap malam di acara Mesbah Doa ini. Kita berdoa bersama dan saya percaya Tuhan pasti disenangkan ketika melihat tubuhnya bersatu. Kita semua sama-sama adalah tubuh Kristus, tidak pandang dari gereja manapun saudara berasal. Ketika kita mau sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita semua adalah anak-anak Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan. Saya ingin kita semua memuji pujian ini saudara, karena kita semua adalah tubuh Kristus disatukan di dalam Tuhan. Yuk kita katakan sama-sama. Ku tak cinta keluarga Tuhan. Kita adalah keluarga dalam Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Kita adalah keluarga dalam Tuhan saudara. Terjalin mesra sekali, saling mendoakan, amin. Oh, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin, amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri saudara. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saya mengasihi saudara. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bilang suami istri, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Biar musik saja. Amin Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup rukun bersama, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan itu diperintahkan. Saudara, kita semua malam hari ini dari berbagai-bagai aliran denominasi gereja. Tapi inilah yang Tuhan mau, ketika kita tidak memandang dari gereja mana kita berasal. Kita satu di dalam firman Tuhan. Tidak ada yang bisa memecah belahkan tubuh Kristus. Karena tidak peduli dari denominasi mana, kita semua diselamatkan hanya dengan satu tujuan, satu iman, yaitu di dalam Kristus. Karena itu biarlah kita mau di dalam Mesbah Doa ini senantiasa mau dipersatukan. Ya, kita tahu bersama bahwa itulah kerinduan Tuhan Yesus agar tubuhnya bersatu. Biar kita menggenapi firman Tuhan ini dan Tuhan boleh disenangkan. Biar sekali lagi kita mau katakan, ku tak pandang dari gereja manapun engkau berasal, kita satu dalam Tuhan. Katakan sama cinta keluarga Tuhan. Biar terjalin mesra di antara kita kasih Kristus. Amin, amin. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu. Yes, mungkin ada istrimu di samping, ada suamimu, ada anakmu. Katakan saudara,
Ekspresikan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan sekali lagi, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Yang suami bilang sama istrinya, aku mengasihi engkau dengan kasih Yesus. Yang istri bilang pada suami, anak-anak bilang pada orang tua bilang kepada anak, bahwa kita saling mengasihi. Amin. Yes. Kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih. Kulihat di wajah-Mu, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Amin. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Bapa yang kekal raja di atas segala raja. Tidak ada yang bisa pisahkan kita, saudara. Terutama dalam keluarga, kita mau terus menyatukan hati, saling mengasihi suami, istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, supaya kasih Tuhan tercurah atas hidup rumah tangga kita. Biar kita mau terus membuka hati bagi Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah kehilangan kasih itu, menjadi tawar di tengah keluarga, rumah tangga, sehingga banyak pertikaian terjadi. Atau mungkin di antara sesama tubuh Kristus hari-hari ini terjadi perpecahan. Biar kita mau terus minta Tuhan menjamah hati kita, biar Roh Kudus melawat hati kita, supaya kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati bagi Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, untuk jamahan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Untuk jamahan-Mu Bapa, kami berserah penuh. Kau ambil alih Tuhan. Amin. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Dia yang hidup, Dia yang berkuasa. Kami menghormati-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan lebih lagi mengasihi-Mu, mencintai-Mu Tuhan. Bawa hidup kami untuk lebih dalam mengenal-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa.
Kami mau buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati kami Tuhan, jamah kami Yesus, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, amin. Oh, di altar-Mu. Sekali lagi ku buka hati, jamah kami Bapa dengan hadirat-Mu yang luar biasa, mengubahkan setiap kami ketika kami berserah dalam hadirat-Mu Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami, amin, amin. Di altar-Mu menyembah-Mu. Biar Engkau senantiasa yang mengubahkan hidup dan hati kami Tuhan. Biar bawa kami terus semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengubahkan sikap hati kami, Engkau yang mengubahkan jalan-jalan hidup kami. Malam hari ini kami berdoa, ubah hati kami Tuhan, ubah hati kami menjadi seperti hati-Mu. Ubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau, agar kami terus berkenan. Terima kasih Bapa. Mari katakan bersama saudara. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Lihat Tuhan, biar mata kami, yes, seperti mata-Mu yang memandang jiwa-jiwa Tuhan, amin. Yes Lord, pancarkan kasih-Mu Tuhan, pancarkan kasih-Mu. Kami mau jadi, yes, seperti-Mu. Mari buka hati dan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini menjadi doa kita. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami Tuhan, oh, seperti mata-Mu, seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi. Lebih lagi katakan, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Amin Tuhan. Oh, biar
kami mau seperti-Mu. Beri hati yang baru, yang kudus dan berkenan padamu, Tuhan. Bawa kami semakin berkenan dalam hidup ini. Berikan kami mata-Mu untuk melihat jiwa-jiwa dengan belas kasihan-Mu, Bapa. Beri kami hati yang baru, Tuhan. Tidak ada kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati, iri hati. Engkau kuduskan hidup kami agar berkat-berkat-Mu tidak terhalang dalam hidup kami, Bapa. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami, Tuhan, untuk menjadi seperti Engkau semakin hari semakin disempurnakan. Kami mau tinggalkan semua yang jahat. Kami mau terus belajar untuk melakukan apa yang berkenan di mata-Mu, Bapa. Mampukan setiap kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Bapa, untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi setiap kami malam hari ini. Urapi setiap mereka yang mendengarkan juga. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan hati setiap kami. Tidak ada kepahitan, amarah yang dapat menghalangi benih firman Tuhan tumbuh dalam hati dan hidup kami. Tuhan, kami buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, tanpa terasa kita sudah masuk di tanggal 1 bulan Februari. Ini sudah menginjak bulan yang kedua. Penyertaan Tuhan terus kita rasakan, biar kita mau melewati terus hari-hari ini. Bahkan kita juga berdoa agar Tuhan yang pegang kendali, ya. Dan biarlah semua pandemi ini boleh segera berlalu karena Tuhan yang campur tangan. Bahkan kalau Tuhan masih mengizinkan, biarlah kita semakin mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan di balik semua yang terjadi. Bagian kita hanyalah mendekatkan diri dengan Tuhan hari-hari ini. Bagian kita adalah tetap tinggal di dalam pertobatan, sehingga kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil, kita sudah siap karena kita mempersiapkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya ingin membacakan kesaksian. Iya, Shalom Ibu Debbie. Ya, saya ingin bersaksi, Bu. Ya, saya punya suami dan pekerjaan suami sebagai pegawai negeri. Ya, dengan gaji yang tentunya cukup untuk kami hidup. Saya memiliki 2 orang anak laki-laki, ya, dan tahun kemarin anak saya yang nomor 1 itu lulus SMA dan dia ingin melanjutkan kuliah. Saat dia menyampaikan keinginannya untuk kuliah, kami orang tua sih setuju saja. Tetapi jujur, Bu, ada kekhawatiran, ya, kalau nanti biayanya besar itu bagaimana, sementara gaji kami itu ya cukup untuk kami hidup. Saya menyampaikan ke anak saya, ya, bahwa tahun ini kamu akan kuliah, yang penting belajar dan jangan lupa berdoa. Supaya Tuhan beri hikmat, kepintaran, supaya ketika masuk PTN bisa bebas tes, supaya biaya tes itu bisa untuk dipakai biaya masuk kuliah. Ya, saya juga bilang kepada suami saya, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi benar Bu Debbie yang Ibu bilang, jangan minta uang kepada orang, tetapi berdoa dan berserah pada Tuhan. Maka Tuhan pasti menyediakan yang kita butuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Sebab Tuhan berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku, ya, dan rancanganku bukanlah rancanganmu. Lalu anak saya ketika pulang sekolah, dia menyampaikan bahwa tadi dia ikut sosialisasi beasiswa kerjasama dari Universitas Sampurna di Jakarta dengan pemerintah daerah. Dan besok dia akan ikut tes katanya. Saya bilang, iya nak, silakan ikut dan jangan lupa berdoa. Mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai dan kamu bisa lulus, ya. Dan saya berharap dan percaya kalau Tuhan yang menolong, ya, bisa kuliah, pasti Tuhan akan tolong.
Besoknya anak saya ikut dan dia lulus tes yang pertama, lalu dia lanjut untuk tes yang kedua di hari kedua. Seminggu kemudian pengumuman anak saya dinyatakan lulus. Dan bulan Juni dia sudah mulai kuliah. Awalnya hanya rencana kuliah di Sulawesi, dekat ya, daerah terdekat dengan biaya yang juga cukup, tetapi Tuhan menyediakan tempat kuliah yang terbaik bagi anak saya, yaitu di Jakarta. Bahkan dia bebas biaya kuliah dan biaya hidup semua ditanggung oleh yayasan. Dan disiapkan semua fasilitas, laptop dan asuransi kesehatan. Wow. Bahkan setiap tahun dia bisa dapat biaya untuk pulang kampung dan berlibur. Tuhan Yesus sangat luar biasa, Bu. Anak saya sekarang sudah menyelesaikan semester yang pertama. Kami sebagai orang tua bahkan tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Tuhan Yesus semua yang menyediakan. Sekali lagi, firman Tuhan yang Ibu Debbie sampaikan bahwa tidak usah takut, jangan khawatir tentang hidupmu, dan tidak usah berpikir yang tidak bisa kita pikir, nanti otak kita bisa jebol, itu yang saya ingat. Dan berharap dan percaya saja kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dan kami mengucap syukur, terima kasih Bu Debbie, semua firman Tuhan yang Ibu sampaikan, yang dapat menguatkan iman kami. Sekalipun kami tidak melihat, tetapi kami percaya. Terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksiannya panjang, tapi saya sudah bernasar bahwa kami harus bersaksi untuk menceritakan kebaikan dan kedahsyatan Tuhan dalam keluarga kami. Amin, amin, amin Ibu. Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Saya juga mau bersaksi ketika awal pandemi itu, saya juga anak saya yang pertama lulus SMA. Dan waktu itu juga akan masuk kuliah secara manusia. Ketika pandemi itu terjadi, semua jadwal pelayanan saya cancel, semua terhenti, dan secara manusia saya juga waktu itu berpikir, saya sudah bilang ke anak saya nggak apa-apa, kalaupun Tuhan belum izinkan kuliah, karena keterbatasan biaya nggak usah kuliah dulu, saya bilang pokoknya semua kita dengan ucapan syukur. Tapi saya mengucap syukur, bahkan sampai hari ini anak saya juga sudah masuk kuliah Bu, dan sudah mau menyelesaikan 1 semester, kan tanpa terasa mereka kuliah online, dan sampai detik ini Tuhan mencukupkan semuanya. Betapa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Karena itu tidak usah takut, dan benar apa yang Ibu bilang tadi bahwa bagian kita hanya berdoa. Kenapa? Karena rencanaku bukan rencanamu, dan rencanamu bukan rencanaku, kata Tuhan. Bahkan saya tadi yang awalnya sudah berpikir, sudah bilang ke anak saya, kalaupun Tuhan belum izinkan kuliah, bersyukur, tidak usah kecewa. Ada pasti ada jalan yang lain. Tapi kalau Tuhan izinkan kamu kuliah, pasti Tuhan akan mencukupkan dananya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat. Ini juga boleh menjadi kesaksian. Saudara jangan berpikir hanya saudara yang mengalami yang seperti itu. Saya pun sering mengalami yang seperti itu. Kenapa saya bisa tetap berkata percaya Tuhan dan jangan ngoyo dengan rencana kita. Tapi yang terbaik adalah kita berserah kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan buat itu selalu indah pada waktunya. Saya mengucap syukur bahwa apa yang Tuhan buat. Waktu itu saya juga sekalian bersaksi ini saudara, waktu kami harus bayar kuliah anak saya yang secara manusia tidak bisa kita bayar karena di Jakarta memang nilainya tinggi. Waktu itu juga Tuhan memberikan saya tiba-tiba karunia untuk bisa melukis, dan ada salah satu lukisan saya yang dibeli orang, ditawar orang. Saya bilang terserah aja, kalau mau silakan. Harganya berapa Bu? Nggak ada harga, terserah aja. Dan saya tidak menduga dia membayar dengan jumlah yang sangat luar biasa, dan itu cukup untuk membayar masuk kuliah anak saya bahkan sampai 1 semester saudara. Tuhan itu tidak ada yang bisa menyelami apa yang Tuhan buat. Bagaimana saya dengan tiba-tiba bisa dapat karunia bisa melukis waktu pandemi itu. Saya juga tidak tahu. Dari kecil saya nggak pernah melukis, tapi ketika saat itu Tuhan
eh, memberikan saya karunia itu, dan puji Tuhan saya juga tidak pernah menjual lukisan saya, tetapi setiap kali saya upload di Instagram selalu ada orang yang mau. Saya melihat dari situ bagaimana Tuhan itu sanggup membuka jalan bagi orang-orang yang mau percaya dan berharap. Tidak ada perkara yang mustahil. Makanya saya mau bilang bagi saudara yang hari-hari ini sudah masuk lewat WA, SMS, ya waktu itu saya dan suami juga kita bilang pokoknya kita nggak boleh pinjam uang sama orang karena anak mau masuk kuliah atau apa, kita berserah kepada Tuhan. Saya melihat ya, ini karena ibu bersaksi jadi saya juga bersaksi. Supaya yang lain juga dikuatkan. Jangan pernah berharap pada manusia. Kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Ketika kita mau, siapa yang menyangka coba saya tiba-tiba dapat karunia bisa melukis ya. Dan dari lukisan itu saya bisa melunasi, bahkan ya untuk semesternya pun ya sudah dilunasi. Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Waktu kita tidak mengandalkan manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan, selalu ada jalan. Jangan kecewa buat Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang mengalami masalah keuangan. Saya selalu berkata datang pada Tuhan. Ya, datang pada Tuhan dan duduk di kaki Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang sudah membangkitkan iman kita semua. Dan saya juga jadi bersaksi apa yang sudah Tuhan buat ya. Bagaimana kita bergumul untuk kuliah anak-anak kita, tapi Tuhan mencukupi semuanya. Iya, kita lanjutkan pembacaan kita sekarang. Yeremia pasal 23. Sekarang sudah sampai di ayat yang ke-33. Kemarin kita sudah membaca dan melihat ya, Tuhan bilang Tuhan yang akan melawan para nabi-nabi palsu yang mencuri firman-Ku. Wow, mengerikan ya. Mereka mengatakan semua yang palsu kepada anak-anak Tuhan, kepada umat Tuhan. Ya, dan kemarin ayat yang ke-32 di sana yang terakhir, sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang membuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualannya, kata Tuhan. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau sampai hamba Tuhan atau nabi atau imam sudah tidak berguna, kenapa dianggap Tuhan tidak berguna? Karena sudah tidak lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi bualan-bualan mereka menyampaikan khotbah-khotbah yang hanya datang dari pemikiran sendiri, ya, atau kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, ini sangat menyedihkan. Bahkan Tuhan bilang, kamu tidak berguna buat bangsa ini. Ya, saya percaya kita semua dipanggil untuk berguna bagi bangsa kita. Diawali dari keluarga, rumah tangga, bahkan kota, bahkan sampai ke bangsa, bahkan bangsa-bangsa lain. Biarlah hidup kita itu berguna. Ayat yang ke-33, apabila bangsa ini baik nabi ataupun imam bertanya kepadamu, kata Tuhan, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yeremia, ya, kalau bangsa ini baik para nabi atau para imam bertanya kepadamu Yeremia, ya, apakah ya sabda yang dibebankan oleh Tuhan kepadamu? Jadi Tuhan berkata kalau bangsa itu datang kepadamu Yeremia, entah imamnya, entah nabinya bertanya kepadamu, ya apa firman Tuhan yang sangat terbeban untuk kamu sampaikan kepada kami. Tuhan bilang kepada Yeremia, kamu bilang begini ya, kalau mereka bertanya itu bilang, kamulah beban itu. Ya. Kamulah imam-imam, nabi-nabi yang sudah palsu, yang tidak menyampaikan firman Tuhan. Kamulah yang menjadi bebannya Tuhan. Saudara, jangan sampai kita ini hidup menjadi bebannya Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bertobat, karena hidup kita di dalam kejahatan dan dosa. Kita ini menjadi bebannya Tuhan loh. Ya, kamulah beban itu, kata Tuhan, bilang kepada mereka. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat 34. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Ya, saudara, sangat-sangat mengerikan ketika ya Tuhan murka, saudara, ya.
atas kehidupan ya umatnya, bahkan nabi-nabinya ya. Bahkan kemarin kita sudah melihat Tuhan membandingkan jerami dan gandum. Ya, tidak setara ya. Jerami dan gandum itu dua hal yang sangat-sangat bertolak belakang. Jerami itu hanya untuk dibakar dan tidak berguna, bikin sampah, sementara gandum itu dapat dimakan dan bisa membuat orang menjadi sehat dan kenyang. Ya, demikianlah kebenaran firman yang benar-benar murni datang dari Tuhan itu dapat menumbuhkan iman kita, sementara yang tidak itu hanya menambah kefasikan dan dosa dalam hidup kita. Ya, sehingga Tuhan marah dan Tuhan berfirman kepada Yeremia. Ya, bilang kepada mereka, ayat yang ke-35, beginilah harus kamu katakan masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan atau apakah firman Tuhan? 36. Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Ya, jadi Tuhan itu berkata, ya, kalau mereka bertanya ada beban apa pesan Tuhan yang disampaikan, ya, bilang saja kepada mereka bahwa kamulah beban itu. Karena hidup dalam dosamu, karena kamu memperkatakan, memutarbalikkan perkataan Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan. Saudara, orang-orang yang mengejek Yeremia dengan mengatakan secara menyindir, mereka mengejek, apakah sabda yang diberikan Tuhan? Ya, rupanya Yeremia tidak membawa apapun kecuali kabar menyedihkan tentang kutukan dari Allah kepada mereka. Tetapi kabar menyedihkan ini adalah kebenaran. Jika mereka menerimanya, mereka tentu harus bertobat dan berpaling kepada Allah. Karena mereka tidak mau melakukan hal ini, maka mereka menolak pesan Yeremia. Pernahkah ya kita menolak suatu pesan atau menertawakan karena pesan itu mengharuskan kita untuk mengubah cara-cara hidup kita? Ya, sebelum menolak seseorang yang membawa kabar menyedihkan, selidikilah dengan seksama ya motif apa yang dibawa dari orang itu. Sekalipun firman itu tidak enak, ya, tetapi mari kita lihat apakah itu berguna bagi jiwa kita. Memang perkataan yang pedas dari firman Tuhan itu seringkali tidak enak. Sebaliknya yang manis-manis itu enak untuk didengar. Tapi Tuhan itu selalu mengingatkan kita. Ya, saudara, jadi mereka itu mengejek Yeremia, bertanya, apalagi nih pesan Tuhan? Ya, dengan kiasan rohaninya saya mau berkata begini, saudara, seringkali ada banyak orang-orang Kristen itu yang selalu rindu, ya kata Rasul Paulus, mereka itu selalu rindu untuk diajar dan mau mendengar firman. Tapi mereka itu tidak pernah mengalami perubahan hidup. Makanya ya kayak dulu yang ada ibu-ibu bersaksi itu, suaminya setiap habis dengar firman, habis baca firman, ya balik ke depan televisi, minum, merokok, ya. Tapi tiap hari baca firman. Ya, tiap hari pengen tanya apa ya pesan Tuhan hari ini, tapi hidupnya gak pernah berubah. Orang-orang yang seperti ini mendatangkan murka Allah atas hidupnya sendiri. Tuhan bilang, kamulah beban itu, perkataan-perkataanmu yang memutarbalikkan setiap firman Tuhan, itu yang menjadi beban bagiku. Ya, sehingga saudara, Tuhan itu ya berkata kepada Yeremia, katakan kepada mereka, merekalah yang menjadi bebanku karena mereka tidak mau bertobat. Ya, mereka mengejek Yeremia, bertanya, ada pesan apa lagi dari Tuhan, ya? Bukan karena kerinduan untuk sungguh-sungguh mau bertobat, sehingga akhirnya mereka menolak Yeremia. Kenapa? Karena Yeremia membawa pesan kutuk bagi bangsa itu. Karena kedegilan hati dan kefasikan dosa-dosa mereka. Iya, kita lanjut sekarang, kita baca ayat yang ke-37. Ya, beginilah engkau harus berkata kepada nabi, apakah jawab Tuhan kepadamu? Atau apakah firman Tuhan? Ayat 38. Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. Maka 39,
Sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ya, ayat 40, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Saudara yang terkasih, ya, sangat berbahaya ketika hamba Tuhan berbicara atas nama Tuhan dan berkata itu adalah sabda dari Tuhan. Padahal itu datang dari keinginan kita sendiri, ya, karena kepentingan kita sendiri. Mari bahkan hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang yang sebenarnya terus rindu sih mau dengar firman tapi hidupnya gak pernah berubah. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Mari kalau kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman, bertanya apa sabda dari Tuhan, kita juga mau menjadi orang-orang yang mau berkata, Tuhan mampukan kami untuk melakukan setiap sabdamu. Kami tidak ingin bermain-main dengan firman Tuhan, kami ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh menggenapi firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau diubahkan oleh Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya tidak terjadi Tuhan bilang aku akan membuang kamu, ya, dan aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tak akan terlupakan. Mengerikan sekali. Ketika murka Tuhan terjadi, akan ada aib, akan ada noda yang tidak terlupakan. Ya, orang-orang yang terus bermain-main dengan dosa pasti akan dipermalukan Tuhan. Tapi orang-orang yang mau hidup dalam kesetiaan, dalam kebenaran dan kekudusan pasti akan dipermuliakan oleh Tuhan. Jadi hari ini terserah kita mau pilih yang mana. Mau dipermalukan atau mau dipermuliakan. Kita mau berkata kami mau dipermuliakan Tuhan. Karena itu kami mau terus berkata, Kubuka hati bagi lawatan-Mu atas hidup kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan di hidup kami. Mari saudara kita mau datang pada Tuhan malam ini dan kita mau berkata, Tuhan kami buka hati bagi lawatan-Mu atas hidup kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyebut buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidup kami Bapa. Yes, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati Tuhan bagi jamahan-Mu atas hidup kami. Dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan kami, biarlah kami terus buka hati bagi Engkau. Hadirat-Mu turun atas rumah tangga kami. Berkati para suami, istri, anak-anak untuk terus hidup melakukan firman-Mu. Bahkan keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami di usia senja, bahkan para single parent, Tuhan memberkati dan menjamah agar senantiasa hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan. Juga buat setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat bahkan bagi setiap mereka yang menyaksikan dan mengikuti mesbah doa ini. Mereka yang sedang terbaring sakit apapun, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sanggup bekerja. Kalau sakit ini karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa gelap, kami tolak dalam nama Yesus. Berikan kami kesembuhan secara jiwa, agar tidak ada Tuhan kekecewaan, sakit hati, kepahitan, apalagi menolak Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus segala perasaan yang dari iblis, yang dari kedagingan kami, dan kami mau terus mempercayai firman Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan,
untuk setiap anggota keluarga kami dan setiap orang yang ada di luar sana, mereka yang terus ada di dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, pergumulan, kenajisan, persinahan, percabulan, mereka yang sedang terikat dengan rokok, minuman keras, narkoba, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, mereka ingin keluar dari ikatan obat-obatan terlarang, narkoba, mereka ingin keluar juga dari kepahitan, amarah, kekecewaan, depresi, stres, ketakutan. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus segala dosa-dosa ini Bapa. Engkau mencari orang yang mau, karena kesanggupan itu adalah bagian Tuhan dalam hidup kami. Bahkan setiap telepon, SMS yang sudah masuk, hamba berdoa, Tuhan Engkau sendiri yang menjadi jawaban bagi setiap mereka. Hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, namun Tuhan yang lebih tahu. Ketika kami bersungguh-sungguh mencari Tuhan, Engkaulah sumber jawaban di hidup kami. Tidak ada pendeta hebat, tidak ada dokter hebat, tidak ada psikiater hebat. Yang ada hanyalah Tuhan yang hebat dengan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, lepaskan yang punya sehari-hari ini masalah dengan hutang piutang, Tuhan sanggup melepaskan. Kami terus berdoa juga Bapa, menyerahkan semua Tuhan, orang-orang yang hari-hari ini berkekurangan. Tuhan Engkau menjadi Allah gembala kami yang menyediakan semua yang kami butuhkan ketika kami sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan Tuhan juga menjawab bagi setiap mereka yang merindukan keturunan ilahi. Bukakan kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkati Tuhan tanahnya dari Sabang sampai Merauke. Diberkati pemerintahannya Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin. Seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri terus bersatu untuk membawa Indonesia makmur, Indonesia hebat di tangan Tuhan. Dijauhkan dari segala roh korupsi, cinta uang, kekacauan, pertikaian, kerusuhan kami tolak. Bahkan ramalan-ramalan apapun atas Indonesia kami tolak. Kami percaya hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa kami. Tuhan, kami terus berdoa bagi para tim medis yang ada di Indonesia, di seluruh dunia yang berhadapan langsung dengan COVID-19. Kami berdoa perlindungan Tuhan sempurna. Kami tolak, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau melakukan kehendak-Mu atas bangsa ini dan atas seluruh dunia. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Berkati bangsa-bangsa, benua-benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia yang terus setia berdoa. Tuhan, Engkau menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, kesehatan-Mu, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah bersemangat, bersuka cita. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.